Saya Neliana Bintang dan Fahmi Diandra. Promosi kesehatan yang khusus dikembangkan untuk membantu pasien dan keluarganya di rumah sakit agar dapat mengatasi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan di rumah sakit bagi pasien, yaitu mengembangkan pengertian atau pengetahuan sikap dan praktek atau perilaku pasien tentang apa yang harus dilakukan atau dikerjakan sehingga mempercepat penyembuhan dan pemulihan, mencegah terserangnya penyakit yang sama, mencegah penularan penyakit kepada lain, terutama keluarga. Tujuan Promkes di rumah sakit bagi keluarga pasien, membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, tidak terserang atau tertular penyakit pasien, membantu agar tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Bagi rumah sakit, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, meningkatkan citra rumah sakit, meningkatkan turnover atau pengganti pasien baru rumah sakit, meningkatnya angka kuningan tempat tidur rumah sakit atau BOR. Sasaran promosi kesehatan di rumah sakit, yaitu penderita atau pasien penyakit tingkat penyakit akut, penyakit kronis, petugas rumah sakit, itu medis, pramedis, non-medis, individu yang sehat, penghantar atau penunggu pasien, pengunjung rumah sakit yang lain. 4. Promosi kesehatan di rumah sakit, yang pertama di ruang tunggu, yaitu ada poster, penyuluhan melalui video atau kaset, penyuluhan langsung. Lalu di apotik, penjelasan petugas apotik tentang obat atau dosisnya. Di ruang rawat, penjelasan perawat tentang asuhan perawatan yang dilakukan, kepatuhan pasien terhadap proses penyembuhan yang diberikan. Di kamar suntik, penjelasan petugas kesehatan tentang obat yang disuntik. Bawahnya. Saya Faira Moda dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat atau sarana dan prasarananya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ira. Bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat atau sarana dan prasarana? Jawabannya itu rumah sakit yang karena di luar kemampuannya tidak memiliki peralatan medis boleh saja menolak pasien, dan hal ini tidak dilarang oleh undang-undang. Adapun bentuk tanggung jawabnya adalah dengan memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit lainnya. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Mengapa penerapan Promkes dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit? Jawabannya itu karena efektivitas suatu pengobatan selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada, sikap dan keterampilan para unit PKRS juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien, dan keluarga pasien, serta tergantung pada tingkat kerja sama yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih ya Anel dan Fahmi ya tadi
Sudah presentasi. Jadi kalau dulu istilahnya promosi kesehatan di rumah sakit, sekarang menggunakan istilah health promoting hospital. Nah, health promoting hospital ini harapannya memiliki definisi yang lebih luas dari sekedar kegiatan promosi kesehatan. Kalau yang promosi kesehatan itu kan kesannya kegiatan untuk pasien, keluarganya, pengunjung gitu ya. Tetapi kalau health promoting hospital nanti akan melibatkan juga para staf di rumah sakit gitu ya. Jadi orang yang masuk ke rumah sakit itu kemudian status kesehatannya itu bisa meningkat. Bukan hanya pasien tetapi juga karyawannya gitu ya. Nah, di sini tadi teman-teman sudah mempresentasikan apa yang dimaksud dengan kegiatan promosi kesehatan ya yang dilaksanakan oleh unit promosi kesehatan di rumah sakit PKRS. Jadi walaupun teman-teman misalnya nanti memilih peminatan promosi kesehatan, teman-teman masih tetap diperlukan keberadaannya di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ini menjadi persyaratan untuk akreditasi rumah sakit. Jadi harus ada, wajib ada. Walaupun strukturnya itu tidak harus merupakan unit khusus, tapi sepertinya kalau akreditasi yang baru dia harus unit khusus ya. Kalau dulu itu yang penting ada kegiatan promosi kesehatannya, dia boleh diletakkan di dalam unit-unit yang ada, tidak harus unit yang berdiri sendiri, gitu ya. Nah, target utamanya memang difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesembuhan ya pasiennya. Tadi disebutkan mengurangi bor ya, selama length of stay, kemudian bor di rumah sakit. Apa sih perlunya tadi ada pertanyaan ya? Apa yang mengakibatkan pentingnya ada kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit? Sebenarnya tujuannya bukan cuma untuk pasien tadi, tetapi juga untuk rumah sakit sendiri. Pada akhirnya kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit ini menjadi semacam peningkatan ya, upaya peningkatan citra ya di rumah sakit sehingga rumah sakit akan dipandang baik. Kemudian dia juga merupakan upaya untuk mengurangi beban rumah sakit. Kalau katakanlah terjadi KLB seperti saat ini ya, terjadi bencana COVID ya, ada situasi di mana rumah sakit tidak sanggup ya, tidak mampu menampung pasien-pasien yang datang. Nah, kalau sebelum adanya COVID misalnya pada kasus-kasus diare, DBD gitu ya, banyak pasien yang tidak tertampung bahkan dirawat di lorong atau kalau pada kasus COVID itu sampai rumah sakit membuka tenda-tenda gitu ya. Jadi dengan kegiatan promosi kesehatan diharapkan supaya rumah sakit itu lebih bisa mengontrol ya, mengendalikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat sehingga nanti tidak membebani rumah sakit. Karena kalau kasus-kasus yang pasien-pasien pulang tidak dengan izin ya, pulang paksa atau pulang dengan tanpa catatan misalnya ya, kalau pada kasus yang dulu itu ada yang tidak membayar misalnya, nah itu akan menjadi beban di rumah sakit. Teman-teman ketika menulis presentasinya, mohon perhatikan ya cara penulisannya, huruf besar, huruf kecil, bedakan antara kata tunjuk dengan awalan misalnya gitu ya, masih perlu diperbaiki ya, disempurnakan lagi. Mudah-mudahan kelompok-kelompok yang berikutnya tidak mengulangi kesalahan ya. Berikutnya penggunaan istilah, cek dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan bagaimana penerapan promosi kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Kalau sekarang karena semua diakreditasi, maka semua kegiatan harus tercatat dan kemudian dilaporkan untuk bisa diaudit. Dengan sendirinya pencatatan dan pelaporan itu kemudian akan memudahkan proses evaluasi. Ya. Masalah-masalah yang ditemukan di awal ketika dievaluasi kemudian diberikan saran untuk dapat dikendalikan dan dicegah tidak muncul di kemudian hari, sehingga dengan demikian mutu akan terus-menerus ditingkatkan, gitu ya harapannya. Boleh slide-slide yang berikutnya? Nah, ini ya bisa dilihat sasaran promosi kesehatan, jadi bukan hanya pasien. Tadi juga dijelaskan tentang tempat ya, lokasi promosi kesehatan, kemudian bentuk-bentuk kegiatannya apa gitu ya.
Kalau untuk pasien yang pribadi itu biasanya istilah yang digunakan, intervensi yang dilaksanakan itu adalah patient education. Sehingga materi yang disampaikan itu akan khas sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien pun untuk keluarganya. Ya, jadi untuk pasien dan keluarganya, maka bentuk kegiatannya patient education dan counseling untuk keluarga sesuai dengan penyakit yang diderita. Tetapi untuk pengunjung, ya di sini ada individu yang sehat, ada penghantar, ada penunggu yang menjaga pasien, gitu ya, atau pengunjung yang lain, maka materi-materi yang disampaikan itu bisa lebih umum, bisa materi-materi promosi kesehatan yang lebih luas untuk pencegahan penyakit apapun. Nah, untuk petugas rumah sakit ini terutama standar-standar untuk patient safety dan pencegahan infeksi nosokomial dan infeksi iatrogenik ya. Infeksi-infeksi yang mungkin terjadi di rumah sakit karena kelalaian atau situasi yang memang gitu ada di rumah sakit, resiko-resikonya menjadi meningkat. Contoh, pada kasus petugas medis atau paramedis yang lupa misalnya ya mencuci tangan atau mencuci tangannya tidak tepat, tidak sempurna. Maka ketika dia menangani pasien yang satu dan kemudian berpindah ke pasien yang lain tanpa mencuci tangannya dengan baik dan tepat, kuman yang dari pasien sebelumnya itu bisa berpindah. Atau mungkin juga dirinya sendiri menjadi sumber penularan. Kalau dirinya dalam kondisi tidak sehat, kemudian menginfeksi para pasien yang dirawatnya. Apalagi sekarang pada situasi pandemi ya, lebih dari 80% kasus COVID itu tidak bergejala atau bergejala sangat ringan, sehingga sangat mungkin terjadi infeksi iatrogenik atau infeksi nosokomial tadi, gitu ya. Nah, maka dengan demikian diperlukan prosedur untuk patient safety bagi petugas rumah sakit dan itu harus ditempel, harus terpajang di lokasi-lokasi tertentu. Ketika diakreditasi itu dicek semuanya. Oke, nah ini contohnya ya kegiatan yang bisa dilakukan. Nah sekarang coba contoh di loket untuk membayar. Kira-kira apa yang bisa dilaksanakan? Pesan-pesannya disampaikan. Ada yang bisa kasih ide? Nova? Ada Nova? Mengantrilah dengan teratur, Bu. Oke, mengantri dengan teratur. Jadi aturan mengantri dengan teratur itu gunanya untuk apa? Nanti tujuannya apa? Kalau Tertib, teratur, Bu. Tertib, satu. Kemudian posisi antrian ya, atau kalau misalkan menggunakan nomor, posisi duduk, jarak dan seterusnya gitu ya, itu diatur. Nah, contoh lain ketika sudah di loket, kemudian petugas di loket itu menyampaikan seperti biasa ya, pasti semoga cepat sembuh dan seterusnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau nanti datang ke rumah sakit jangan dalam kondisi sakit gitu. Jadi datang ke rumah sakit itu untuk upaya untuk screening lebih awal misalnya gitu untuk mereka yang beresiko tertentu ya pada usia tertentu misalnya atau jenis kelamin tertentu misalnya dia punya resiko tertentu. Jadi mudah-mudahan ketika nanti bertemu di rumah sakit atau di luar rumah sakit tidak dalam kondisi sakit gitu. Saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau sudah cukup silakan ditutup. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.